Kita ke informasi olahraga. Gerald Vandenberg diminta bertanggung jawab atas kegagalan Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia U23 tahun depan. Padahal tahun lalu Garuda Muda besutan Sintayong berhasil menorehkan sejarah di Piala Asia U23 2024 dengan melaju hingga semifinal. Timnas Indonesia U23 mengalami penurunan prestasi di level Asia hanya dalam kurun waktu 1,5 tahun. Bertindak sebagai tuan rumah grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026, Garuda Muda gagal melangkah putaran final Piala Asia di Arab Saudi setelah dipermalukan Korea Selatan 1-0 di laga terakhir. Pasukan Gerald Vandenberg hanya bisa menduduki posisi kedua klasmen akhir dengan 4 poin hasil 1 kemenangan, sekali seri dan sekali kalah. Lini depan masih menjadi masalah yang belum juga terselesaikan. Dari total 7 tendangan, tidak satu pun yang mengarah ke gawang Korea Selatan. Usai laga, Vandenberg memastikan Arkan Fikri dan kawan-kawan sudah memberikan segalanya, namun persoalan fisik menjadi salah satu kendalanya. Dat is niet met hun hart hebben gespeeld. Dat zijn precies de teksten waar je niet mee gaat. Want die gasten hebben echt alles gegeven. Echt alles. Alleen het gaat erom in voetbal dat je ook intelligent moet zijn. Je moet dingen doen die je moet doen. Je moet fysiek sterk zijn. Maar dan kan je tegenstander minder ruimte. En wij kunnen ze steeds meer ruimte geven. Ja, dan wordt het heel makkelijk. Padahal tahun lalu Garuda Muda berhasil menorehkan sejarah di Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 yang kala itu dilatih Sintayong dengan perkasa mempermalukan lawan-lawan kuat seperti Australia dan Korea Selatan. Ketangguhan Garuda Muda baru bisa dihentikan Uzbekistan di semifinal dan akhirnya mengakhiri Piala Asia U23 2024 di peringkat keempat. Hasil di Sidoarjo Selasa malam membuat rekor buruk Gerald Vandenberg berlanjut. Di bawah arahan pelatih asal Belanda itu, tim Merah Putih Muda hanya menduduki posisi runner-up pada Piala AFF U23 2025 dan gagal lolos ke Piala Asia U23 tahun depan. Vandenberg pun diminta bertanggung jawab atas penurunan prestasi Garuda Muda. Sebagai pelatih, Gerald Vandenberg harus bertanggung jawab untuk kegagalan ini. Karena kan sudah 2 kali kesempatan diberikan bagi Gerald Vandenberg, dia gagal. Ya, satu di Piala AFF, kita memang ke final tapi kalah lawan Vietnam, dan akhirnya ini kita kalah, tidak bisa lolos ke putaran final. Agak ironis memang kalau bisa di-combine dengan pertandingan 2 tahun sebelumnya, ya kita ikut di Piala Asia, kita lolos karena sebelumnya kita di menahan Solo, kita bisa mengalahkan Turkmenistan dan Taiwan, sehingga kita lolos 1-2 ke Qatar dan kita sampai ke semifinal. Namun sebelum laga melawan Korea Selatan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah menggaransi posisi Vandenberg tetap aman meski gagal mengantar Garuda Muda lolos ke putaran final Piala Asia. Erick meyakini Timnas Indonesia U23 masih berproses untuk menjadi lebih baik. Ya, ini memang kalau dirubah terus nanti akhirnya konsep daripada pembangunan formasi ke depan berubah-ubah lagi. Nah, ini yang kita harus jaga, kita harus sabar. Ya, kembali ada resiko, tapi saya rasa hasilnya kemarin di AFF cukup baik, kita back to back ketemu di final, ya, jadi bukan situasi yang merosot. Sepanjang grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026, Timnas Indonesia U23 hanya bisa menang atas Makau dengan skor 5-0 dan kemudian diimbangi Laos tanpa gol. Garuda Muda diharapkan tidak patah semangat dan bisa kembali bangkit memburu prestasi lain di masa yang akan datang. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.